Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Hartono. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal IPA SMP. Nah, soal-soal ini diambil dari soal seleksi tingkat kabupaten kota atau OSK tahun 2022. Nah, materi pada video kali ini masih terkait materi fisika. Langsung saja kita lihat soal berikutnya. Pada gambar, batang sangat ringan diberi beban M pada ujung kanan dan ditahan oleh penumpu P dan tali dengan tegangan tali F sehingga terjadi kesetimbangan. Awalnya, panjang lengan kiri A setengah panjang batang. Jika panjang lengan kiri A diperpendek menjadi setengah semula, tegangan tali F bertambah menjadi 2 kali semula. Sebab tegangan tali bergantung pada panjang lengan A dan panjang batang. Nah, adik-adik, soal ini berkaitan dengan materi pesawat sederhana ya. Pesawat sederhana khususnya pengungkit. Kita lihat pernyataan pertama. Jika panjang lengan kiri A diperpendek menjadi setengah semula. Berarti F, kita misalkan ini L1, ini L2, berarti L1 aksen diperpendek, berarti menjadi setengah L1 ya. Nah, maka tegangan tali F bertambah menjadi 2 kali semula. Kita lihat persamaannya. F dikali L1 sama dengan W dikali L2. Maka F sama dengan W dikali L1 per W kali L2 per L1. Nah, dari sini kita tahu hubungan antara F dengan L1 adalah berbanding terbalik. Maka kalau lengannya diperpendek, maka F menjadi 2 kali semula. Maka pernyataannya benar. Nah, berikutnya untuk alasan tegangan tali bergantung pada panjang lengan A dan panjang batang. Nah, bagaimana adik? Ya, pernyataannya, alasannya salah. Kenapa? Karena tegangan tali pada kondisi ini tidak hanya bergantung kepada panjang lengan saja, tetapi ada satu lagi di sini komponen W. W itu adalah M dikali G. Berarti tegangan tali juga dipengaruhi oleh massa beban yang ada di sebelah kanan. Ya, jadi pernyataan benar, alasan salah. Jawabannya adalah C. Umar tidak dapat membaca pada jarak normal di 25 cm. Saat melihat benda, dia bisa melihat dengan jelas jika jaraknya 1 meter atau lebih. Agar dapat melihat pada jarak baca normal, Umar perlu menggunakan kacamata dengan spesifikasi sebagai berikut. Di sini ada beberapa pernyataan yang kita cek satu persatu, adik-adik. Soal ini berkaitan dengan cacat mata ya. Untuk daya kacamata, jika cacat mata yang diderita adalah rabun dekat atau hipermetropi, jadi dari sini kita tahu bahwa cacat matanya adalah rabun dekat atau hipermetropi. Nah, dari mana kita tahu? Dari tidak bisa membaca pada jarak baca normal ya. Maka rumus yang digunakan adalah P sama dengan 100 per Sn dikurang 100 per PP. Nah, Sn adalah titik dekat baca normal, sedangkan PP adalah titik dekat penderita. Kita langsung masukkan nilainya, 100, titik dekat baca normal 25, dikurang 100 per 1 meter ya, dijadikan ke dalam sentimeter 100. Sama dengan 4 kurang 1. Sama dengan 3 dioptri.
maka pernyataan 1 benar. Nah, jika pernyataan 1 benar, maka cek berikutnya pernyataan kedua. Otomatis pilihan jawaban C dan D salah. Kita cek pernyataan kedua, daya kacamata sebesar 4 dioptri. Salah ya, karena jawaban yang benar adalah 3 dioptri. Maka jika 2 salah, jawabannya adalah 1 dan 3. Nah, untuk meyakinkan adik-adik, silahkan cek pernyataan 3. Jarak fokus lensa bisa kita hitung dengan rumus F sama dengan 100 per P. Sama dengan 100 per 3 sama dengan 33,3 cm. Benar kan adik-adik? Oke, jadi jawabannya adalah B, 1 dan 3. Seorang anak sedang berada di salah satu tebing sebuah lembah. Agar dapat mengukur lebar lembah tersebut, dia meniup fluid dengan frekuensi 500 Hz dan panjang gelombang 0,68 meter. Jika anak tersebut mencatat selang waktu antara suara sumber dan gemanya sebesar 4 detik, lebar lembah tersebut adalah titik-titik meter. Maksud ini berkaitan dengan gelombang bunyi ya. Kita ingat kembali rumus yang digunakan untuk mengukur lebar lembah sama dengan mengukur kedalaman laut ya. Di mana S atau lebar lembah itu sama dengan V dikali T per 2. Nah, di mana V adalah cepat lambat bunyi di udara, T adalah waktu yang dibutuhkan ketika sumber mulai dipancarkan sampai diterima kembali ya. Nah, T sudah diketahui, sedangkan V belum. Nah, kita hitung terlebih dahulu. V sama dengan, di sini ada data frekuensi dan panjang gelombang yaitu lambda. Maka kita hitung dengan rumus lambda dikali F sama dengan 0,68 kali 500 sama dengan 340 meter per sekon. Kemudian kita masukkan ke rumus ini, V 340 dikali 4 per 2 sama dengan, ini bisa kita coret, tinggal 2, 340 kali 2 sama dengan 680 meter ya. Jadi kita boleh hasil lebar lembah itu adalah 680 meter B. Dua muatan listrik sebesar Q tetapi berbeda jenis terpisah satu sama lain sejauh 2A. Medan listrik di tengah-tengah kedua muatan tersebut sebesar titik-titik ya, di mana K sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0. Ini berkaitan dengan medan listrik. Untuk memudahkan, kita gambarkan dulu ya adik, ada dua buah muatan listrik ya. Nah, jenis muatannya berbeda, berarti di sini kita buat positif, negatif, atau kebalikannya boleh. Nah, di mana jarak keduanya adalah 2A. 2A. Nah, yang ditanya adalah medan listrik di tengah-tengah. Ya, kita misalkan di sini. Langkah pertama kita gambarkan dulu arah medan magnetnya. Ingat kembali adik-adik, arah medan magnet itu berbeda untuk muatan positif dan negatif ya. Arah untuk muatan positif adalah menjauhi muatan tersebut. Ya, berarti jika muatannya berada di kiri, arah medan listriknya ke kanan. Oke, ini Q1, ini kita misalkan Q2, ini E1. Sedangkan arah medan listrik untuk muatan negatif adalah menuju muatan. Ya. T arahnya juga ke kanan, E2. Nah, bisa adik catat di sini untuk muatan positif, muatan negatif. Arah muatannya kalau untuk positif menjauhi ya. Untuk muatan negatif arahnya menuju muatan.
Nah, kemudian kita tentukan resultannya. Karena kedua arah medan listrik itu sama, maka arah medan listrik totalnya nanti adalah E1 ditambah E2. Rumus medan listrik ingat kembali yaitu K kali Q per R kuadrat. Nah, kita masukkan E1 berarti K kali Q1 per R1 kuadrat tambah K kali Q2 per R2 kuadrat. Sama dengan K, Q untuk kedua muatan sama yaitu sebesar Q per R1. Nah, karena titik ini berada di tengah-tengah, maka jarak antara Q1 dengan titik tersebut adalah A. Kemudian Q2 dengan titik adalah A juga. Ya, per A kuadrat tambah K kali Q per A kuadrat. Sama dengan 2K Q per A kuadrat. Oke, kita peroleh jawabannya C. Perhatikan gambar bandul matematis berikut ini. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bandul berayun dari A ke C dalam waktu 0,2 sekon. Maka, kita cek satu persatu pernyataannya, adik. Yang pertama, amplitudo ayunan bandul adalah 10 cm. Nah, kita lihat gambar. Amplitudo itu adalah jarak antara titik seimbang dengan simpangan terjauh. Nah, di sini simpangannya adalah 5 cm, berarti amplitudonya adalah 5 cm. Maka pernyataan 1 salah, sehingga jawaban A dan B salah ya. Kemudian cek pernyataan 2, amplitudo ayunan bandul adalah 5 cm, benar. Maka jawabannya adalah C. Nah, untuk meyakinkan kita cek pernyataan 4, frekuensi ayunan bandul adalah 2,5 Hz. Ya, kita hitung dari waktu ya. Waktu A ke C 0,2 sekon. Nah, kita ingat waktu untuk satu getaran ya. Untuk satu getaran jarak yang ditempuh jika dimulai dari A yaitu A, kemudian ke B, kemudian ke C, kemudian ke B, dan kembali lagi ke A. Maka jika dari A ke C saja, itu berarti setengah getaran atau setengah T. Nah, ini yang nilainya 0,2 sekon. Maka T periode sama dengan 0,2 dikali 2 sama dengan 0,4 sekon. Nah, dari sini bisa kita hitung nilai F sama dengan 1 per T ya. 1 per 0,4 sama dengan 2,5 Hz. Oke, benar ya adik. Nah, sehingga memang benar jawabannya adalah 2 dan 4 yaitu C. Nah, demikianlah pembahasan soal OSN IPA pada video kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan lanjutan pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.